Jujur, jangan bilang bujangan di sini ya. Oke? Yang sudah punya anak. Nah, pernah nggak anaknya bandel pada saat kita menginginkan sesuatu disibukkan oleh anak kita? Pernah nggak? Pernah. Oke. Inilah anak seorang pendeta ini. Pendeta ini belum mendapatkan suatu tema, anaknya bandel, jadi malah nggak nemu-nemu, nangis kesana kemari. Pendetanya duduk di sofa, anaknya gelibet, ya bahasa Jawanya gelibet ya, gelibet, mengeraung-raung gitu. Bagaimana pendeta itu bisa konsen? Nggak bisa. Dan pada akhirnya sang pendeta ini saking pusingnya, jengkel dengan anak, mau ditabok anak sendiri, ya kan? Mau dicubit, kasihan. Seorang pendeta ini menemukan peta dunia. Nah, peta dunia ini dia sobek-sobek sama pendeta itu. Setelah disobek-sobek, pikiran pendeta adalah, wah ini PR buat anak saya supaya tidak mengganggu saya. Setelah disobek jadi beberapa bagian, diserahkanlah sama anak itu. Diserahkan. Nah, jangan ganggu papa. Sekarang papa kasih mainan, tolong disambung kembali. Nanti papa belikan hadiah. Nah, seorang anak disampaikan seperti itu, kira-kira senang nggak? Diberikan hadiah, benar nggak? Senang. Janjikan akan diberikan hadiah. Nah, setelah diberikan kepada anak langsung lari ke kamar tidurnya. Ke kamar tidurnya dia membawa sobekan-sobekan peta dunia itu, peta ya, bukan kita ya, peta dunia. Dia susun satu persatu. Sang pendeta nggak sadar kalau sobekan-sobekan peta dunia itu bisa disusun oleh anaknya, nggak yakin. Sehingga sang pendeta berpikir, saya bisa tenang, duduk di sofa, memikirkan tema, kemudian anak saya nggak akan selesailah menyambung dari peta dunia tadi. Tapi ternyata di luar dugaan sang pendeta, dalam waktu 5 menit peta tersebut sudah tersambung semuanya. Ini anak umur berapa? Kelas 3 ya, sekitar 10 tahun ya, 10 tahun. Dalam waktu 5 menit peta tersebut sudah disambung semua. Nah, setelah sambung keluar dari kamar, teriak lagi sama papanya kan, papanya tambah pusing karena belum menemukan tema untuk besok pagi. Nah, setelah dibawa ke ayahnya, Papa, saya sudah selesai. Ini bahasa Indonesia-nya lah ya. Kalau bahasa Australia susah saya ngomongnya. Jadi, Papa, saya sudah selesai. Ayo kita beli hadiah. Terus, papanya bingung. Diletakkan di meja sofa, meja kecil, disusun sama anaknya. Betul bahwa itu terselesaikan dalam waktu 5 menit. Ini luar biasa. Sang ayahnya masih bingung. Sang papa bertanya, "Nah, kok kamu pintar sekali? Papa saja mengira kamu akan bisa. Apa yang membuat kamu bisa cepat mengerjakan hal tersebut?" Sang anak bilang, "Aduh, papa ini gimana sih? Orang masalah gampang begini, masa nggak bisa? Masalah gampang." Apa kata anaknya? Ternyata itu loh Pak. Di belakang gambar peta tersebut itu ada gambar manusia. Gambar manusia. Kalau gambar manusia kan gampang disatukan, ya. Jadi sang anak ternyata berbaliknya. Yang disatukan bukan gambar petanya, tapi gambar manusianya, sehingga bisa cepat. Luar biasa ini. Nah, hikmah dari cerita ini adalah, tak kala kita mau memperbaiki dunia, tak kala kita memperbaiki master, apanya dulu yang harus diperbaiki? Manusia. Oke? Setuju? Jadi, kalau kita mau menyelesaikan masalah dunia, ternyata harus manusia dulu yang harus diperbaiki. Ya. Jadi di master pun sama. Di master sama. Kalau kita memperbaiki master, kita harus memaintain SDM-nya lebih dahulu. Betul? Oke? Setuju? Oke, beri tepuk tangan dong. Baiklah, kita masuk ke rule sesi hari ini. Menjual untuk menang dan sukses. Anda
Anda pernah mendengar kata-kata ini? Ada yang pernah mendengar? Pernah ya? Kalau sudah pernah, berarti sudah pernah mengikuti. Mudah-mudahan nggak sama, kan seperti itu. Oke? Banyak sekali seorang tenaga penjual, seorang sales, sukses bertransaksi, sukses menjual suatu produk, tetapi dia tidak menang. Apa arti menang tersebut? Seorang penjual yang sukses, yang bisa berhasil, di samping bisa menjual produk, transaksi dengan sukses, juga harus bisa memenangkan hatinya pelanggan. Ya, ini perlu dicatat. Jadi penjual yang sukses bukan hanya bisa menjual, tetapi juga bisa memenangkan hati seorang pelanggan atau hati pelanggan kita. Kenapa harus seperti itu? Karena dengan bisa memenangkan hatinya, kita bisa panjang dalam bertransaksi. Tetapi kalau hanya bertransaksi, belum tentu bisa panjang. Betul apa betul? Betul. Oke, lanjut. Oke, ini adalah hal-hal yang akan kita kupas, kita ulas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak ngantuk, dan saya berharap tidak boleh ngantuk, dan yang ngantuk mending masuk kamar saja ya, karena semalam saya sudah sampaikan, kalau saya bicara di depan orang kemudian yang di depan saya mengantuk, itu adalah alergi buat saya ya. Jangan sampai saya gatal-gatal hanya gara-gara teman mengantuk ya. Oke? Yang pertama adalah PDKT, calon pelanggan. PDKT tahu apa? Pendekatan. Yang kedua adalah pelanggan adalah iklan berjalan. Yang ketiga, pelanggan menjual diri Anda sendiri. Ini dalam tanda kutip ya, jangan dianggap kita menjual diri di pasar sana ya. Setiap penjual harus punya tujuan. Menjual adalah sebuah proses. Apa yang harus dilakukan seorang penjual? Dia harus memiliki mental spirit penjual. Next. Ya, kita akan kupas satu-satu. Kita mau bicara tentang PDKT. PDKT seorang pelanggan. PDKT ini juga harus melalui proses. Jadi pelanggan ini adalah pujaan hati. Pelanggan ini pujaan hati, kan luar biasa. Semalam kita udah bahas, kalau untuk kekasih, passion kita bisa maksimal, betul nggak? Jadi pelanggan ini adalah ibarat pujaan hati. Tapi pelanggan yang seperti apa? Tentu yang berpotensi, yang memungkinkan untuk memacu omset kita. Itulah pelanggan pujaan hati. Jadi Anda ibaratkan kalau kawan garis itu bentuknya gitar Spanyol, ya kan? Jalannya melenggang, matanya apa ini? Damar kanginan gitu orang Jaya. Jalannya belarak sempal gitu. Itulah pujaan hati. Ya, jadi Anda harus membayangkan bahwa calon pelanggan yang potensi, yang memungkinkan bisa menambah umur Anda, memungkinkan bisa menambah kekuatan Anda, dengan catatan adalah bisa meningkatkan omset Anda harus berpikir bahwa itulah pujaan hati. Kalau mengejar pujaan hati, gimana? Apa yang harus Anda lakukan? Apa cukup Anda melakukan datang sekali, apel gitu? Kira-kira mau nggak pujaan hati itu? Ini kalau diibaratkan wanita yang aduhai, ya kan? Ibaratnya itu laki-laki itu ngantri gitu, aduhai. Ya kalau diibaratkan cowok ya mungkin kayak saya gantengnya lah ya. Jadi cewek ngantri, ibaratkan seperti itu. Jadi yang laki-laki adalah berpikir bahwa pujaan hati seorang pelanggan ini adalah lebih penting dari seluruh transaksi Anda. Karena apa? Pada saat PDKT ini masuk, Anda sudah nggak begitu pusing. Karena kalau kita meraihnya dengan susah, meraihnya dengan tertatih-tatih,
meraihnya dengan segala perjuangan, meraihnya dengan segala energi kita, begitu dapat, itu luar biasa. Kalau diibaratkan kekasih, nggak mau putus, betul nggak? Karena apa? Kita tahu proses pendapatannya itu luar biasa susah. Jadi kalau kita anggap pelan itu biasa-biasa aja ya, hari ini apel ke sana, besok apel ke sana, kan seperti itu, bukan begitu, Lomri? Kayaknya Lomri ini suka ini, karena ketawa-ketawa terus begitu tuh, Lomri ini. Ya, Lomri ya. Kemudian pelanggan butuh empati. Seorang kekasih, kalau kita nggak punya empati, bisa bertahan nggak? Bisa nggak, Bri? Nggak bisa ya? Pasti cepat putus ya, Bri? Jadi setelah kita melakukan sebuah pendekatan, melalui proses pendekatan, segala energi kita keluarkan, kemampuan kita keluarkan, ya kan? Penampilan kita perbaiki, aroma tubuh kita tambah wangi, kan begitu? Jadi begitu dapat, saya mau melepas. Sebaliknya juga seorang pelanggan, kalau kita gigih, ya kan, dalam meraih dia, dalam menjalin suatu hubungan, dia gak akan lupa dengan kita, gak akan lupa. Kemudian pelanggan butuh kepercayaan. Ini adalah sebuah komitmen. Seorang penjual harus mempunyai komitmen yang kuat. Kalau saja Anda sekali saja mengingkari komitmen Anda, pelanggannya tidak bisa bertahan. Salah satunya saya ambil contoh masalah kunjungan. Ini harus diingat. Kita berkomitmen dengan toko. Oke lah bos, kerjasama dengan saya, gak usah takut, gak usah ragu. Saya setiap hari Senin kesini bos. Jadi Anda mau melakukan pembayaran, mau protes, mau klaim, hari Senin bos. Kan pelanggan sudah masuk di bawah pikiran bawah sadar. Janji dari Anda sendiri. Betul nggak? Begitu hari Senin depan, Anda dengan 1000 macam alasan tidak bisa datang. Kira-kira pelanggan itu kecewa nggak? Kecewa. Makanya pelanggan butuh kepercayaan. Ini harus dijaga. Apa yang sudah kita lakukan bersusah payah dari mulai tidak kenal PDKT tadi menjadi kenal. Setelah kenal, kita butuh memperhatikan. Setelah memperhatikan, dibutuhkan suatu komitmen. Karena customer kita membutuhkan suatu kepercayaan. Kemudian pelanggan butuh keamanan dan kenyamanan. Apa yang harus kita lakukan? Jadikanlah sahabat. Ingat, saya pernah berkali-kali sampaikan. Yang pertama mengenai PDKT adalah apa? Masih ingat? Suspek. Ada yang masih ingat? Setelah suspek itu adalah praduga. Artinya setiap kita lewat menemukan toko atau siapapun yang memang berhubungan dengan bisnis kita adalah peluang. Ya, jangan dianggap bahwa toko di pojok itu kayaknya susah. Jangan pernah menganggap seperti itu. Seluruhnya yang kita lewati adalah sebuah peluang. Jadi anggaplah ini sebuah suspek. Ya. Suspek itu praduga. Praduga ini tinggal kita memainkan hati kita. Kalau kita di awal sudah mengatakan kayaknya itu bayarnya susah, kayaknya itu nggak bisa jual, ini praduga yang negatif. Bagaimana kita membalikan praduga ini positif? Kita kan harus tahu bagaimana kita mengejar suatu pelanggan yang kita belum kenal. Sehingga kita sudah katakan bahwa pelanggan tersebut tidak bisa jual, membayarnya susah. Kita nggak akan pernah tahu. Betul apa betul? Yang kedua adalah apa? Prospek. Ya, setelah menjadi praduga, prospek. Prospek kita tawarkan, kita jelaskan sistem kita berikan knowledge tentang produk, ya kan? Aturan-aturan yang kita ada, kemudian sebagai pendekatan. Inilah prospek. Memprospek. Prospek ini belum tentu mau. Betul atau betul?
Jadi jangan beranggapan Anda memprospek satu orang langsung mau. Tanamkan dalam diri Anda bahwa penjualan adalah rata-rata menggunakan hukum alam. Hukum alam ini, kalau Anda memperhitungkan secara persentase, itu adalah sebanding dengan 10-20%. Artinya kalau Anda menginginkan sebuah pelanggan yang potensial satu saja, Anda harus melewati berapa pelanggan? 10 pelanggan. Jadi jangan dianggap setiap kita datang memprospek satu pelanggan langsung jadi. Jadi bicara prospek. Yang ketiga adalah setelah kita prospek, jadilah dia pelanggan. Betul? Betul. Jadi pelanggan. Setelah jadi pelanggan, kan dibutuhkan apa? Empati, dibutuhkan kepercayaan, dia butuh aman. Itu proses-proses yang harus Anda lakukan. Supaya apa? Setelah jadi pelanggan, jadilah dia loyal pelanggan, loyal customer. Loyal customer contohnya apa? Satu, ada seorang user datang mau beli HP Mito misalkan ya, karena kita belum jual Mito, jadi kita perbandingannya Mito lah ya. Mito, dia pilih yang touchscreen misalkan, touchscreen. Tapi di toko tersebut tidak ada yang dia pilih, yang dia mau nggak ada. Adanya HP Imo yang kita jual. Kira-kira pelanggan itu nawarin nggak? Dari mana tahu? Dari mana Anda tahu pelanggan nawarkan? Pernah mengalami. Oke. Secara umum, pelanggan tidak mau langsung menawarkan. Secara umum, dia akan menawarkan karena ingat siapa? Dia baru akan menawarkan tak kala pelanggan tersebut mengingat siapa? Sales. Jadi kalau pelanggan itu nggak ingat sales, nggak akan menawarkan produknya, nggak akan. Kalau kita bangun dan mulai empati kita, berikan kepercayaan, berikan keamanan, ya. Jadi pelanggan ingat siapa yang bawa. Siapa yang bawa produk tersebut? Ingatnya siapa? Sales itu kan banyak banget di lapangan. Berapa benar? Sales itu berjubel. Dari dealer, dari distributor, dari grosir, itu semua bermain. Jadi toko kan harus mengingat salah satu yang paling dekat. Benar nggak? Yang paling dekat yang dia ingat. Yang sering ketemu. Kalau sering ketemu, mudah diingat. Sehingga pada saat ada user datang, mau membeli suatu produk, dia akan langsung ingat, ini barangnya Lomri ini. Jadi nggak akan ingat brandnya lagi, Imo atau Cross atau sebagainya. Pasti dia ingat adalah yang bawa. Yang bawa. Ingat ini. Pada prinsipnya pelanggan tidak suka membeli dengan sales. Anda tahu alasannya? Anda tahu? Ada yang tahu? Kenapa pelanggan tidak suka membeli sama sales? Karena seluruh pelanggan mengatakan atau mindset pelanggan adalah sales itu adalah penipu. Sales itu penipu. Itu mindsetnya seorang pelanggan. Kenapa dia bisa tertanam bahwa sales itu penipu? Kenapa? Ada yang tahu? Karena sering ketipu. Sering ketipu itu banyak hal ya. Satu, dia tidak memberikan kepercayaan. Setiap janji selalu diingkari. Ingat, setiap janji selalu diingkari, ya kan? Jadi dia nggak pernah merasa aman di hadapan Anda. Nggak pernah merasa aman. Jadi ngapain beli sama sales?
nggak aman, penipu semua. Katanya mau datang, nggak datang, begitu. Hari Senin katanya nih, si Siwanta mau datang ini ke toko saya, mana ada retur, ada yang rusak, tapi ternyata nggak datang. Giliran bayar buru-buru, nagihnya. Kan harus seimbang. Kita berikan sebuah kepercayaan, sebuah keamanan, sehingga terjadilah transaksi lebih mudah. Tapi kalau kita jauh, bagaimana kita menekan pembayaran? Sulit. Tugas sales bukan hanya menjual. Menjual itu kan belum jadi uang, betul nggak? Sampai dengan purna jual. Jadi betul-betul bahwa produk Anda diberikan sama orang, kembalinya adalah uang. Itulah menjual. Jelas? Ya, jadi pada prinsipnya pelanggan tidak suka membeli pada sales. Karena apa? Pelanggan lebih suka membeli dengan orang yang dia kenal. Oke, jelas? Pelanggan lebih suka membeli dengan orang yang dia kenal. Yang dia kenal itu siapa? Ya bisa sales. Sales adalah sebuah profesi. Tapi apa yang dilakukan sales yang membuat dekat? Inilah proses yang harus dilakukan. Dari PDKT sampai set. Jelas ya? Jelas. Jelas apa jelas? Jelas. Nah, jelas kali ini. Jelas ya? Bisa melakukan PDKT? Bisa. Bisa melakukan PDKT? Bisa. Attention! Saya pasti bisa. Attention! Bisa. Oke. Kita lanjutkan. Pelanggan adalah iklan berjalan. Pelanggan itu iklan berjalan. Banyak perusahaan yang secara kapital tidak kuat. Saya ambil contoh saja, karena kita harus jujur bicara di sini. Brand IMO ini secara kapital tidak kuat. Kenapa? Dia tidak berani melakukan promosi besar-besaran. Tapi brand Cross, kenapa dia lakukan? Karena secara kapital kuat. Tetapi walaupun tidak melakukan promosi atau secara kapital tidak kuat, bukan berarti tidak bisa menjual. Kita harus ingat, kita akui, ya, kita harus jujur bahwa brand IMO secara kapital kurang kuat, sehingga dia tidak berani melakukan invest untuk promosi. Tetapi bukan berarti produk tersebut tidak bisa dijual. Dengan modal tadi PDKT, dengan modal PDKT tadi, walaupun tanpa promosi, Anda sudah bisa jual. Betul apa betul? Jadi pelanggan adalah iklan berjalan. Pelanggan adalah virus yang mematikan. Ini harus ingat, ya. Pelanggan juga obat yang mujarab. Pelanggan adalah masa depan perusahaan. Yang paling penting adalah pelanggan adalah bos dari semua bos. Ya. Bos Anda mungkin bos master. Tetapi bosnya master, bosnya siapa? Customer. Bosnya dari semua bos, bayangin pelanggan itu. Pelanggan adalah masa depan perusahaan. Jadi kita ambil contoh, pelanggan adalah iklan terobosan. Kalau kita bisa dekat, ya, dari pembahasan awal kan dari suspek, prospek, ya, kemudian menjadi pelanggan. Setelah menjadi pelanggan, menjadi loyal pelanggan. Setelah menjadi loyal pelanggan, akan menjadi advokasi pelanggan. Advokasi. Advokasi kerjanya apa? Menolong. Membantu. Apalagi yang paling spesifik, membela. Betul nggak? Advokasi pelanggan. Jadi ciptakan pelanggan Anda sampai dengan advokasi pelanggan kalau Anda mau sukses. Anda nggak usah takut Anda jual apa. Kalau bisa lakukan langkah-langkah tadi, dari mulai suspek, prospek, kemudian pelanggan, loyal pelanggan, kemudian jadi advokasi pelanggan, Anda bungkus tai kambing, dikapsulin, laku dijual. Percaya nggak? Percaya nggak? Attention! Attention! Bisa. Saya tidak akan melihat produk apa yang dijual.
tetapi akan menggali potensi diri bahwa apapun yang saya bawa, saya harus bisa menjual. Saya harus bisa bertransaksi, saya harus bisa memenangkan seorang hati pelanggan. Itulah seorang sales sejati. Oke? Pelanggan adalah virus yang mematikan. Ini bahaya. Ini masalah pelayanan. Satu kali pelanggan dikecewakan, satu kali, dia akan menebar virus bisa 100 kali. Betul atau betul? Betul. Anda berbuat tidak baik di depan pelanggan, Anda tidak komitmen di depan pelanggan, jelek nama kita. Betul atau betul? Betul. Dia akan menyebarkan virus yang mematikan. Yang akan rugi siapa? Kita. Jadi jadikanlah seorang pelanggan adalah bos buat kita. Bosnya dari semua bos. Pelanggan adalah masa depan perusahaan. Seandainya ini sebuah perusahaan, mau itu perusahaan jasa, mau perusahaan apapun, kalau tidak punya pelanggan, kira-kira perusahaan maju nggak? Enggak. Ada pendapatan nggak perusahaan kalau nggak punya pelanggan? Jadi pelanggan adalah masa depan perusahaan. Harus dirawat, harus di-maintain, harus dikasih perhatian. Kita harus peduli. Betul atau betul? Betul. Betulnya pelan banget. Betul. Harus diperhatikan. Tapi dengan tidak mengurangi atau menyeberang atau melanggar ketentuan dan prosedur yang ada. Kemudian pelanggan adalah bos dari semua bos. Kita yang bayar siapa? Kita. Bos master. Betul nggak? Betul. Bos master. Bos master yang memberikan masukan pelanggan. Jadi seluruhnya bermuara pada pelanggan. Maka hati-hatilah dalam mengelola suatu pelanggan. Hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, berbahaya. Berbahaya buat kita, berbahaya buat perusahaan, berbahaya buat bos perusahaan, berbahaya buat semuanya. Kalau kita main-main dengan pelanggan, ya perlu diingat, perlu dicatat. Tadi dari mulai PDKT ada 5 langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa memenangkan. Bukan hanya sukses bertransaksi, tetapi bisa memenangkan hati seorang pelanggan kita. Harapannya begitu kena hatinya, dia bisa menjadi pelanggan Anda selama-lamanya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Anda lakukan ini bisa berhasil, walaupun suatu saat Anda bosan di master, Anda akan masuk dimanapun, tetap Anda bisa hidup. Oke? Ini adalah sebuah pengetahuan. Oke, next. Baik, ini yang lebih antik ini. Jualah diri Anda sendiri. Menjual diri. Kelihatannya nista ya, menjual diri. Masa suruh jual diri, nggak pantas lah ya. Jualah diri Anda. Apa yang harus kita lakukan dalam menjual diri Anda? Kita harus berpenampilan yang menarik. Ya. Bagaimana bisa Anda disukai pelanggan kalau penampilan Anda amburadul, rambut gondrong, ya kan? Pakai celana sobek. Benar apa benar? Ini harus diperhatikan hal seperti ini. Buatlah pada saat kita datang, pelanggan langsung berkesan. Kalau kita datang dilihat saja udah siapa ini? Malu banget. Bagaimana mau beli produk kita? Bagaimana kita mau sukses bertransaksi? Apalagi bisa menangkan hati pelanggan. Baru datang saja sudah dicela. Betul atau betul? Betul. Jadi harus perhatikan hal seperti ini. Berpenampilan yang menarik, tutur kata harus sopan, komitmen terhadap janjinya. Karena apa tadi? Pelanggan butuh kepercayaan.
kita hubungan dengan siapapun, ini penting, ya. Apalagi dengan sistem kita yang begitu menarik, sistem membangun sebuah jaringan yang menarik. Jadi butuh komunikasi dengan siapapun. Saya akan ambil contoh. Contohnya mana ya? Garut lah ya, Garut. Garut itu bagus. Itu bagus datang ke sebuah toko. Dia nggak tahu toko itu orang yang benar apa baik, ya kan? Orang yang benar apa baik, karakternya dia nggak tahu. Kemudian tokonya ngontrak apa punya sendiri, kemampuan penjualnya seperti apa. Kita kan butuh orang sekeliling, betul atau betul? Ya. Jadi satu yang kita harus tahu adalah posisi dari tinggalnya. Harus digali dari mana? Bisa tukang becak, bisa tukang ojek, ya kan? Bisa tukang parkir. Inilah yang dilakukan seluruh komunikasi dengan siapapun. Jadi kita banyak informasi yang masuk kita. Kenapa? Kalau kita banyak informasi, sehingga kita mudah dalam mengeksekusi. Tapi kalau informasi itu minim, kita juga ragu. Betul nggak? Jadi itu harus dilakukan. Membangun komunikasi dengan siapapun. Anda baru 2 bulan masuk ke arah itu, tukang parkir mungkin sudah 10 tahun, benar nggak? Jadi lebih tahu dia tentang toko sel misalkan. Yang tahu lebih tahu tukang parkir. Anda nggak tahu. Betul atau betul? Penjual harus mempunyai gaya yang khas. Nah, ini penting. Kenapa ini penting? Supaya mudah diingat. Banyak seorang sales yang gayanya nggak pernah punya gaya yang khas. Jadi sulit diingat sama pelanggan. Gaya khas gimana? Saya akan kasih tahu contoh saja. Yang kita dengungkan dari semalam itu, ya. Jadi selamat pagi. Selamat pagi. Attention. Attention. Oke. Ini adalah sebuah contoh. Kalau Anda datang ke pelanggan, datang ke toko, selamat pagi bos. Mau pagi, siang, malam, sore, selamat pagi. Kira-kira diingat nggak sama toko? Ya, nggak pernah akan dilupakan kata-kata itu, karena kata-kata aneh tapi menarik. Kenapa saya katakan aneh? Suara-suara dibilang selamat pagi, ya kan aneh. Tapi sebetulnya menarik, karena makna dari selamat pagi itulah yang membuat kita menarik. Buatlah gaya khas. Mungkin kalau saya ini ditonton 1000 orang nggak akan lupa dengan saya, ya 1000 orang itu. Itu suatu contoh saja, supaya Anda di lapangan juga bisa mengambil suatu gaya, bisa mengambil suatu cara apa yang membuat pelanggan kita ini terkesan. Tidak selamanya pelanggan itu adalah berhubungan dengan materi, uang, tidak selamanya dan tidak semuanya. Saya percaya bahwa orang dagang adalah untung dan rugi. Saya percaya bahwa setiap usaha pasti adalah yang diberikan adalah uang. Tetapi seorang pelanggan tidak semena-mena, tidak semuanya yang diberikan hanya uang. Dia juga butuh kawan, dia butuh sahabat. Betul nggak? Ini yang dilakukan. Orang lain boleh melakukan mempunyai cashback besar, hadiah besar. Tapi kalau dia tidak bisa mengambil hatinya, mana bisa diingat? Hari ini dikasih uang 1 juta pelanggan, lusa sudah lupa karena uangnya sudah buat makan-makan sama istrinya. Benar nggak? Tapi dengan sentuhan hati kita, gaya kita itu nggak akan pernah dilupakan. Jadi kita harus yakin bahwa dengan gaya kita, proses yang kita jalani, apapun produk yang kita bawa pasti laku dan yakin laku. Inilah harus mindset seorang sales. Ya, jangan berpikir kayaknya barang ini nggak laku. Kita ini menjual, kalau sudah dimentahin dulu sama diri kita,
Seolah-olah kita sudah mengirimkan pikiran sadar kita ke alam bawah sadar kita bahwa produk tersebut nggak laku. Yang kita lakukan apa pada saat ke toko? Mau nawarin, males. Benar nggak? Karena pikiran bawah sadar kita sudah bekerja. Barang ini kayaknya nggak laku, jadi nggak mungkin terjual, nggak mungkin. Masa saya bilang nggak mungkin, masa saya bilang nggak laku. Saya hanya dua yang harus dipegang, mindset pikirannya. Pasti laku, ya, sangat mungkin. Dan satu lagi yakin. Itu saja bekalnya. Kalau kita sudah mengatakan, mengirimkan pikiran sadar kita ke pikiran bawah sadar kita, yakin barang ini laku, yakin saya bisa, yakin saya berhasil. Anda tidak usah mencampuri urusan sang pencipta. Itu jalannya akan ketemu. Kenapa? Semalam saya bicara alam. Tak kala kita meyakini sesuatu dari pikiran sadar kita masuk ke alam bawah sadar kita, masuk ke tubuh kita, itu menjadi suatu niat. Kalau sudah niat yang positif, itu alam semesta akan menggiring kita. Jadi Anda nggak usah khawatir. Yang penting positif thinking dulu. Positif thinking itu buat hati juga enak, pikiran kita juga ceria. Benar apa enggak? Tapi kalau orang yang negatif, pikirannya negatif, udah kelihatannya lusuh, kemudian mukanya kayak apa kalau orang negatif itu? Cembetut, ya kan? Ingat, kita orang muslim, diajarkan sama Pak Ustadz katanya senyum itu adalah ibadah. Orang yang sering senyum, kayak saya ini, ya kan? Saya kan sedang tersenyum, benar gak? Ya karena saya tahu ini adalah sebuah ibadah. Dan orang yang mudah tersenyum, itu biasanya positive thinking. Anda bisa buktikan tetangga Anda, teman Anda yang jarang tersenyum, mahal senyum itu kelihatannya. Maunya cembetut, lebih banyak menggunakan urat yang tidak berguna. Kalau kita tersenyum, ini urat-urat otak kita, sel-sel otak kita yang bekerja lebih sedikit daripada kita cembetut, daripada kita negatif. Coba kita tersenyum. Lebih banyak yang digunakan sel-sel otak kita pada saat kita negatif. Tak kala kita berpikir positif, itu ngirit. Ketiga, otak kita, saya semalam sampaikan bahwa setiap tahun ada 100 sel otak kita yang mati. Kalau kita gunakan dengan salah, lebih banyak negatif, Anda akan cepat mati. Betul atau betul? Baik. Kita lanjutkan. Menjual adalah sebuah solusi, ya. Sebagian sales atau kebanyakan sales yang di pikirannya, yang di otaknya pada saat katakan jual itu adalah target. Betul apa enggak? Betul. Kalau pikirannya seperti itu, pada saat kita sudah mencapai target, kita akan tinggalkan pelanggan itu. Betul apa enggak? Betul. Karena kita sudah di zona nyaman. Zona nyaman itu sangat berbahaya. Kita harus selalu menempatkan diri kita di zona yang tidak aman. Karena orang kalau di zona tidak aman, itu biasanya pikirannya jadi hidup, mentalnya jadi kuat. Tapi kalau di zona aman, dia pasrah. Udah berhasil, ya kan? Jogja jual sama Arisel misalkan, yang penting jualan lah, udahlah, jadi duit, udah selesai. Ini target yang diberikan. Menjual adalah solusi. Setiap penjual harus menjadi pemberi solusi. Jadi pada saat kita berhadapan dengan pelanggan, bukan target yang kita pikirkan, tapi solusi apa yang bisa kita berikan. Misalkan kita bicara after sales, kita bicara product knowledge, ini kan sebuah solusi.
Pelanggan yang tidak tahu kita beri informasi, aturan kita, ya kan, pelayanan kita, ini solusi. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Kayaknya udah ada yang ngantuk nih. Attention! Saya pasti bisa. Attention! Saya pasti bisa. Jangan sampai ngantuk. Saya akan alergi kalau Anda ngantuk. Ya? Diingat itu. Penjual harus memahami semua permasalahan. Kita baru bisa memberikan solusi tak kala kita memahami apa semua masalah yang ada di pelanggan itu. Ini harus dicatat ya. Pada saat kita memberikan sebuah solusi, kan kita harus tahu permasalahannya. Selama kita nggak tahu kan nggak bisa. Penjual adalah layaknya seorang dokter. Dokter kerjanya apa? Salah. Dokter itu bukan mengobati, menganalisa, mendiagnosa. Dokter nggak bisa ngobatin. Contohnya apa? Kalau Anda ke dokter, emang dokter tahu Anda sakit apa? Pasti ditanya, ya kan? Sakitnya apa gitu? Ini dok, tenggorokan saya sakit, pilek. Wah, itu analisa. Padahal itu udah gampang sekali, tapi dibutuhkan 5 tahun sekolah, ya kan? Kalau udah sakit radang, pilek, wah udah radang, kasih antibiotik, ya kan? Itu dokter. Jadi tugas menganalisa dan mendiagnosa. Untuk meraih sukses, penjual harus merubah paradigma. Jadi yang tadi saya katakan, yang tadinya kita berpikir adalah sebuah target. Kita rubah mindset kita. Kita adalah pemberi solusi, bukan mencari target. Karena dengan kita membawa suatu solusi, dengan sendirinya target Anda akan tercapai. Tetapi kalau Anda memberikan target, belum tentu akan tercapai targetnya. Kenapa? Kalaupun tercapai, hanya sekali 2 kali. Yang ketiga, keempat, dan seterusnya putus. Karena kecenderungan sales, kalau udah bicara target, mengabaikan seluruh proses yang harus dialami, yang harus dijalani. Mengabaikan. Yang penting sudah masuk targetnya, sudahlah. Ya, ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada lah ya? Oke, saya tahu pasti ada. Gak mungkin gak ada. Pasti ada. Tapi disinilah Anda kita undang, kita panggil, supaya apa yang selama ini kita anggap kurang tepat, mari kita perbaiki sama-sama. Ya, setuju? Oke. Setiap penjual harus memahami situasi dan kondisi pasar. Ini penting ya. Kenapa setiap sales ditanyakan apa gambaran pasar secara umum? Supaya kita tahu yang bermain di pasar itu siapa, brand apa yang sedang bermain, yang kenceng, tipe apa yang bisa dijual. Jangan sampai saya mengirimkan tipe-tipe yang nggak jelas, ya kan? Ada mengatakan barang ini nggak laku, kurang, yang lagi rame. Jadi seluruh informasi dari Anda ini harus Anda sampaikan. Gambaran pasar secara umum, ini penting, ya, karena manajemen atau bos Anda tidak akan pernah tahu pasar yang Anda lakukan transaksi kalau Anda tidak memberikan info, gambaran secara umum itu apa yang sedang terjadi. Tentu di sana ada kelemahan, tentu di sana ada kekuatan. Apa kelemahan kita? Apa kekuatan kita? Apa kelemahan kompetitor kita? Apa kekuatan kompetitor kita? Ini penting. Kita butuh informasi itu. Oke? Jelas? Jelas? Attention! Attention! Oke, kita. Setiap penjual harus mempunyai tujuan. Ini penting. Menjadikan profesi sales ada yang terbaik. Ya. Banyak orang sales yang menganggap bahwa profesi sales ini adalah hanya apa ya, ceceremen lah, ya.
dicerehkan Ibu Lucianus. Jadi Anda harus menganggap bahwa profesi ini adalah yang terbaik, sehingga Anda bisa melakukan dengan maksimal. Kalau Anda menganggap profesi ini adalah nggak penting, nggak baik, ya pasti Anda melakukan setengah-setengah. Betul nggak? Dan tujuan yang kedua adalah harus punya pencapaian harapan. Kita harus, apa yang kita harapkan harus sampai. Harapan kita apa? Kita mau sejahtera. Harapan kita apa lagi? Saya mau beli A. Harapan kita apa lagi? Saya mau beli B. Ini harus dikejar. Harus punya pencapaian pengharapan. Ini penting untuk ditanam dalam benak kita. Dan harus mempunyai sebuah impian. Karena impian ini penting. Kalau Anda tidak punya impian, Anda tidak punya tujuan. Impian Anda apa? Tapi impian ini juga harus Anda korek, bahwa impian itu harus terukur, terarah, dan terrealisasi. Orang bijak mengatakan bermimpilah setinggi-tingginya. Tetapi kita juga harus tahu yang terukur, terarah, dan terrealisasi. Ya, kita boleh mencapai suatu tinggi. Kan tergantung kita mau seberapa energi kita, ya kan? Konsentrasi kita, fokus kita, ini penting. Karena kalau kita nggak tancapkan sebuah impian, jadi gamang, jadi nggak tahu arah, ya kan? Prianto bingung. Jadi tujuan mau beri belum tahu nih. Ya, terus mau ngapain kalau nggak tahu tujuannya? Harus tahu gitu. Ya, punya impian, punya tujuan. Penjual berpikir sebagai wirausaha. Ini penting ya buat semuanya. Walaupun kita seorang pekerja, tetapi tanamkan dalam pikiran kita adalah wirausaha. Kenapa harus seperti itu? Supaya kita ada rasa memiliki. Ya, kalau kita tidak punya rasa memiliki, nggak akan maksimal kita melakukan. Kita mengambil produk, ini adalah produk milik kita. Jadi ada rasa, ada apa sih? Keyakinan gitu loh. Rasa memiliki kita itu ada dalam hati kita. Sehingga diberikan suatu fasilitas juga dirawat, ya. Ini penting ya. Jadi diberikan motor, dirawat dengan baik. Jangan disia-siakan, mentang-mentang ini bukan buat saya, ini punya perusahaan. Ini kalau kita tidak berpikir menjadi wirausaha, kita berpikir sebagai pekerja. Sebagai pekerja, itu letaknya. Dikasih fasilitas, masa bodoh lah. Yang penting saya pakai, sudah selesai, masa bodoh. Nanti urusan perusahaan. Seperti itu. Kalau hal seperti itu dilakukan, itu yang terjadi adalah loss di manajemen. Kalau perusahaan udah loss, nggak bisa ngapa-ngapain buat Anda, nggak bisa memberikan kesejahteraan buat Anda. Kita harus berpikir sama-sama. Pos kita di mana, apa yang harus kita maintain, apa yang harus kita perbaiki. Kendaraan diservis dengan rutin, supaya apa? Yang pertama adalah menjaga aset perusahaan. Yang kedua, ini adalah alat saya untuk mencapai suatu tujuan kita. Benar nggak? Kalau Anda motornya rusak, mogok, mau outlet, naik apa? Kalau masih bisa lari, masih mending. Ya kan? Bensinnya irit. Benar nggak? Lari di panggul, bensinnya irit. Jadi bensinnya itu cuma teh manis 1 gelas, sama rendang, cukup. Benar nggak? Ini harus dirawat, ya. Jadi, penjual harus berpikir sebagai wirausaha. Penjual harus mengasah talenta secara terus-menerus. Ini penting di zaman globalisasi, ya kan? Peningkatan teknologi. Kalau kita hanya standar, ya, yang kemarin-kemarin saja, kita nggak bisa bersaing. Makanya kita perlu improve, perlu pengetahuan. Dari mana asalnya? Banyak. Anda tidak usah sekolah.
Anda cukup baca buku, ya kan, dengerin seperti ini. Ini sebuah pengetahuan. Baca buku juga tidak harus beli. Anda bisa sekali-kali main ke Gramedia, buka-buka apa itu selling skill, apa itu orang sukses, apa itu yang bagaimana cara mencapai sesuatu. Banyak buku-buku yang bisa dibaca di situ. Jadi jangan berpikir, wah beli buku mahal, ya kan? Karena Anda tidak pernah lakukan. Coba sekali-kali rehat sedikit, ya kan? Baca buku. Kalau Anda sudah dalam kotaran lelah, satu, saya ibaratkan orang motong kayu, gergaji. Gergaji kalau dipakai terus, kira-kira tumpul nggak? Tumpul. Gergaji kalau pakai terus tumpul, jadi harus diasah. Sama dengan Anda, energi Anda, gairah Anda, antusias Anda, pikiran Anda, kalau digunakan terus lama, harus diasah. Diasah apa? Improvisasi, pengetahuan, itu penting. Jadi, saya sarankan, apabila Anda tumpul di perjalanan, rehat. Toh Anda tidak diberikan jam kerja, gunakan waktu untuk mengasah pengetahuan Anda. Ya, jelas ya? Penjual harus mempunyai keyakinan sukses. Ini juga lebih penting. Apa yang saya bahas semalam, ya? Yang pertama yang harus diyakini adalah saya pasti bisa. Saya yakin sukses. Apapun yang terjadi, berapapun target Anda, yakinlah bahwa Anda bisa. Yakinlah bahwa Anda bisa sukses. Kenapa? Saya berulang-ulang katakan, manusia diberikan potensi yang sangat luar biasa. Diberikan otak untuk berpikir, ya kan? Dibantu oleh alam semesta. Kalau saja kita gunakan dengan hal-hal yang ceceremen, ya kan? Targetnya berapa? 50 juta. Nggak bisa hidup. Ya, yang penting kita yakin, kita mampu pasti bisa. Pertama adalah kita yakin dulu dalam alam sadar kita, pikiran kita, ya. Kalau kita yakinin, akan masuk ke dalam wilayah pikiran bawah sadar kita. Itu pasti. Setelah masuk bawah pikiran bawah sadar kita, Anda tidak usah pusing dengan prosesnya. Ini kan tata cara. Proses sesungguhnya, hal-hal yang luar biasa, itu adalah di luar kendali manusia. Betul atau betul? Saya akan bercerita sedikit tentang kenyataan. Kenyataan ya. Ada seorang marbot musola. Marbot musola. Kira-kira honornya berapa? Marbot musola. Sebanyak-banyaknya paling 300.000. Betul nggak? Dia bercerita sama saya. Tahun 2005 dia berniat naik haji. Berniat. Dan dia yakini, dia yakin pokoknya, nggak pernah geser keyakinan itu. 2005, dia niat 2008 mau naik haji. Dia niatkan terus, dia yakin, dia bekerja seperti biasa. Ya, dia ngepel musola, dia bersihin musola, dan sebagainya, dia seperti biasa. Kekuatan alam itu di luar kendali manusia. Ini bisa terjadi dari mana saja. Niat kita dia sudah benar, dia yakini tanpa mengurangi sedikit pun keyakinannya. Begitu masuk awal 2008, ada seorang kaya tiba-tiba datang ke dia. Tiba-tiba datang ke dia. Itu jamaah musola. Jamaah musola. Jamaah musola ini mau memberangkatkan orang tuanya haji. Ternyata orang tuanya meninggal. Jadi keberangkatannya diberikan sama marbot tadi. Apa dari hikmah cerita ini? Sebuah keyakinan yang paling dasar itu di luar kendali manusia. Ya, realisasinya itu di luar kendali manusia.
Karena apa? Seluruh alam semesta itu mendukung, menggiring gitu loh. Apa yang menjadi niatan kita, keyakinan kita, itu digiring semua sama seluruh alam semesta. Dan diamini sama malaikat. Kan Gusti Allah tinggal kun fayakun. Betul nggak? Kun fayakun. Gusti Allah mah nggak butuh dedek bengek. Wong nggak disembah juga, dia nggak protes. Dia cuma satu, kun fayakun. Maka terjadilah. Ini berkendali. Cerita ini benar. Jadi kenapa saya meyakini? Sebuah keyakinan kita harus bisa, kita harus yakin. Di situ letaknya. Oke, jelas? Jelas? Attention! Attention! Oke. Kita lanjut. Menjual adalah sebuah proses. Ini penting untuk menjual adalah sebuah proses, ya. Menjual adalah sebuah rangkaian proses. Ingat, kalau kita melakukan prosesnya dengan baik, ya, proses yang kita lakukan dengan baik, maka penjualannya akan baik. Betul? Betul nggak? Kalau kita melakukan proses, rangkaian proses, apa yang dimulai dari PDKT, memberi solusi dan sebagainya, punya tujuan, kita lakukan dengan baik, pasti hasilnya baik. Tetapi kalau kita melakukan tidak baik, proses yang kita lakukan semau kita, pasti hasilnya tidak baik. Jadi teman-teman harus ingat nih, yang pencapaiannya masih belum baik, pasti prosesnya belum benar. Benar nggak? Ya, harus diyakini, harus introspeksi bahwa yang pencapaiannya sampai saat ini belum baik, belum sesuai harapan, itu adalah prosesnya belum benar. Jadi harus diperbaiki dari diri kita. Oke, setuju? Oke. Menjual adalah sebuah permainan angka. Permainan angka. Ini bukan matematika, ya. Menjual adalah sebuah permainan angka. Ini adalah hukum rata-rata. Hukum rata-rata yang saya singgung di depan tadi. Hukum rata-rata. Jadi kalau kita memprospek orang lebih banyak, memprospek pelanggan lebih banyak, yang jadi pelanggan banyak gak? Kalau kita memprospek pelanggan sedikit, yang jadi pelanggan banyak gak? Masa prospeknya sedikit, pelanggannya banyak? Ya, ini alamnya bohong berarti ini. Pasti akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita prospek lebih banyak, pasti yang menjadi pelanggan lebih banyak. Sudah menjadi pelanggan lebih banyak, tentu yang menjual lebih banyak. Kalau kita prospek sedikit, tentu yang menjadi pelanggan sedikit. Kalau kita pelanggan sedikit, tentu jualannya sedikit. Kalau sedikit, gimana? Kalau sedikit itu merugikan. Kita harus ingat, ya. Kemudian menjual adalah komunikasi hubungan interpersonal dengan pelanggan. Ya, ini penting. Kalau nggak salah ini pernah saya bagikan kepada Anda. Jadi penjual itu adalah hubungan komunikasi antar interpersonal dengan pelanggan. Ya, baik because of product itu hanya 20%. Ya, harus diingat nih. Jadi menjual produk apapun, pelanggan menjadi sebuah transaksi itu hanya 20% transaksinya. Kemudian baik because of company, ya, ini juga 20%. Baik because of product 20%. Baik because of company, perusahaan, itu juga 20%. Lalu yang beda di mana? Baik because of agent, ya, agen. Ini 60%. Apa yang saya sampaikan dari A sampai Z tadi, bahwa butuh pendekatan, butuh kenal, butuh kepercayaan, butuh keamanan, butuh menjadi sahabat. Ini letaknya.
Seorang pembeli nggak akan percaya dengan produk 100%. Nggak akan percaya dengan perusahaan 100%. Memang orang beli IMO percaya sama perusahaan IMO? Hah? Percaya nggak sama perusahaan IMO, orang beli IMO? Saya yakin nggak percaya. Saya yakin yang beli IMO adalah percaya dengan Anda. Betul, betul? Jadi kita bisa menjual apa saja. Karena penilaian dari pelanggan adalah buy because of product cuma 20%. Kecil banget. Buy because of company cuma 20%. Yang besar adalah buy because of kecil. Itulah Anda sendiri yang melakukan hubungan Anda. Anda bisa dekat dengan pelanggan sehingga bisa menjadi sahabat. Pelanggan mau nggak beli sama sales? Belinya sama siapa? Hah? Sama orang yang dekat. Orang yang dekat itu siapa? Kecil. Oke, jelas? Jadi seulang lagi, menjual adalah komunikasi hubungan interpersonal dengan pelanggan, bukan ya. Pelanggan adalah hubungan interpersonal dengan pelanggan. Interpersonal dengan pelanggan. Bukan karena produknya, bukan karena perusahaannya, tapi karena Anda yang dekat dengan pelanggan. Setuju? Attention! Saya pasti bisa. Menjual adalah tentang disiplin. Ini juga penting, ya. Banyak sekali sales yang menganggap bahwa disiplin itu adalah nomor 2. Rata-rata seorang sales yang sukses, adalah lebih disiplin. Baik dari sisi kunjungan, dari sisi hubungan, dari sisi semuanya, itu lebih disiplin. Dan dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ingat, dia melakukan apa yang harus dia lakukan, bukan melakukan apa yang dia sukai. Ini penting, ya. Seorang sales yang sukses, yang mau sukses, dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan, bukan sekedar melakukan apa yang dia sukai. Ini menjadi penting, kenapa? Karena kebanyakan sales hanya melakukan apa yang dia sukai, sehingga sukses tapi belum begitu sukses, gitu ya. Jadi sukses tapi belum begitu sukses. Ya, jadi keempat aspek ini harus kita ingat sebagai fondasi pemikiran kita. Dan jangan lupa bersyukur dan berdoa. Itu penting. Apa yang sudah kita lakukan, tentu kita bisa memohon. Apa yang sudah kita capai, tentu kita harus bersyukur. Betul, betul? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Kita lanjutkan. Yang harus dilakukan oleh seorang penjual. Yang pertama, dia harus optimis dan tidak berburuk sangka. Ya, banyak sales kita yang pada saat suspek atau praduga berpikir bahwa toko-toko itu pasti nggak bisa jual, toko-toko itu pasti nggak mau bayar. Ini banyak sekali. Jangan pernah berprasangka buruk. Ya, di samping kita optimis, semangat, juga berpositif tinggi. Tadi saya katakan di awal bahwa positive thinking, ya. Jangan berprasangka buruk. Jadi setiap pelanggan, setiap yang kita lewati adalah sebuah setiap pelanggan harus optimis dan jangan berburuk sangka, ya. Yang kedua adalah tekun dan tabah. Andai kata kita lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, tentu hasilnya akan lebih baik. Setuju? Andai
kata kita lebih disiplin, andai kata kita lebih tekun, andai kata kita lebih bertanggung jawab, hasilnya akan baik, betul? Oke. Lalu bangun keberanian dan percaya diri. Takut adalah sesuatu yang negatif. Tapi orang mau berani harus melatih rasa takut. Betul nggak? Saya nggak percaya kalau orang mengatakan saya nggak takut sama siapapun, saya nggak takut dengan apapun. Bohong, ya? Jangan percaya. Karena keberanian itu harus melalui rasa takut. Ya, Anda masuk ke toko, tokonya itu kelihatannya garang. Gitu. Anda ada rasa takut nggak? Takut. Minder pasti ada kan? Itu manusiawi. Tapi bagaimana menekan keminderan itu, menekan ketakutan itu? Dengan apa? Keyakinan. Ya, yakin saya bisa. Siapapun di depan Anda, mau presiden sekalipun, itu manusia biasa. Makanya nasi, kalau percaya. Gak mungkin presiden makan bubur, ya. Gak mungkin presiden makan jagung, pasti nasi, ya kan? Sama-sama nasi. Jadi gak usah takut. Antusias, bersemangat, dan selalu bergairah. Ini sangat penting, ya. Antusias, semangat, dan selalu bergairah. Ada yang tahu kenapa telur ayam kampung lebih mahal dari telur bebek? Ada yang tahu nggak? Kualitas. Oke. Ada yang tahu lagi? Kenapa telur ayam kampung lebih mahal dari telur bebek? Kasihan. Apa? Membuat prosesnya itu semangat. Oke. Kalau ayam kampung ayam negeri tanpa kawin, jadi nggak semangat. Oke. Dengan semangat, kualitas. Semuanya benar. Yang pertama adalah sesuatu yang dihasilkan oleh semangat, oleh antusias, oleh kegairahan, tentu berkualitas, betul? Betul. Anda tahu kalau ayam kampung bertelur? Coba punya gimana? Kalau ayam kampung bertelur? Coba, semuanya. Kalau ayam kampung bertelur gimana? Bangun. Coba, saya pengen tahu kalau ayam kampung bertelur gimana? Coba, bangun semua. Coba, ikutin saya kalau ayam kampung bertelur ya. Coba. Betul. Betul. Coba. Oke, terima kasih, duduk balik. Apa namanya itu? Semangat. Kegairahan yang mengakibatkan telur ayam kampung itu lebih mahal, lebih berkualitas. Bebek kalau bertelur itu diam-diam, nggak punya gairah. Orang yang nggak punya gairah ada harganya nggak? Tidak. Kalau kita bergairah lebih berharga, itu jelas. Ya, jadi harus diingat, apapun yang kita lakukan dengan penuh antusias, dengan penuh kegairahan, itu hasilnya akan luar biasa. Kalau kita melakukan penjualan dengan penuh semangat, antusias, bergairah, hasilnya akan luar biasa. Setuju? Setuju. Harus setuju. Ini penting, ya. Telur bebek itu telurnya diam-diam. Bahkan 22 tahun yang lalu, juan ini adalah hasil dari kegairahan bapak ibunya. Benar nggak? Betul. Luar biasa nggak jadinya? Luar biasa. Jadi manusia biasa. Percaya nggak? Rianto ini 25 tahun adalah hasil dari kegairahan orang tuanya. Saya. Orang tua bergairah menghasilkan anak yang luar biasa. Betul? Luar biasa. Ini ciptaan Tuhan. Jadi Anda harus percaya, ini ciptaan Tuhan luar biasa. Apapun yang kita hasilkan dengan gairah antusias, itu pasti akan berkualitas. Tapi kalau kita lakukan dengan loyo, ya kan? Loyo, nggak akan berkualitas. Harganya pun murah. Jadi Anda pilih, Anda mau dihargai murah atau yang luar biasa? Luar biasa. Saya pasti bisa. Oke, kita lanjutkan.
Jadilah pendengar yang baik. Tuhan menciptakan dua telinga, satu mulut, adalah kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, ingat, lebih banyak mendengar itu akan lebih baik daripada banyak bicara. Tak kalah kita berhadapan dengan customer. Customer minta sesuatu, biasanya ngomongnya banyak, bah. Kita jangan campuri, biarkan saja. Kita balik katakan, wih luar biasa bos, anak Anda itu cerdas. Paling begitu doang kita, ya kan? Ya. Tapi apa yang dia sampaikan, dia bermegbu-gebu cerita dengan Anda. Nggak apa-apa, kita dengarkan saja. Kita dikasih telinga untuk mendengar, satu mulut, ya kan? Pelanggan cerita pula apa segala macam, kita dengarkan. Iya, mengatur Messi 4 bos ya. Paling begitu kan? Luar biasa. Padahal kita nggak tahu, ya nggak? Kita hanya nyetuk sekali saja, dia udah puas. Dia lagi cerita Portugal, dia lagi cerita Real Madrid. Iya, memang itu Ronaldo ya bos, luar biasa. Puas nggak belakang kita? Puas. Satu kata itu bisa memuaskan rangkaian keseluruhan. Betul atau betul? Betul. Oke. Selanjutnya, tidak takut gagal. Seorang penjual, seorang sales, jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan itu pasti. Betul nggak? Betul. Tidak ada kegagalan itu sama. Kegagalan di setiap aktivitas kita, di setiap rencana kita, itu adalah pasti. Ya. Jadi yang kita ingat adalah sekarang gagal. Tapi selanjutnya adalah sukses. Karena kegagalan itu adalah jembatan menuju ke kesuksesan. Kita harus yakin itu. Satu kali gagal, nggak apa-apa, biasa. Sales ditolak itu biasa. Ya, sales ditolak dikira kiamat. Ya, nggak kiamat. Sales ditolak itu nggak kiamat. 1, 2, 3 sampai 10 gagal pun belum kiamat. Kalau Anda tahu, Colonel Sanders, pencipta resep Kentucky Fried Chicken. Dia seorang kolonel, pensiunan kolonel. Ya, dia hanya bisa menciptakan resep bumbu ayam goreng. Harapannya dia jual. Dia tawarin ke seluruh restoran di Amerika, gak ada yang mau. Gak ada yang mau restorannya. Sudah 1450 kalau tidak salah, itu seluruh restoran gak mau. Kalau saja 1400 itu Colonel Sanders berhenti, kira-kira ada Kentucky Fried Chicken nggak? Nggak ada. Itu adalah sebuah hasil yang luar biasa. Kegagalan adalah sesuatu jembatan menuju kesuksesan. Itu jelas. Jadi Anda nggak usah takut gagal. Kegagalan adalah biasa. Tapi bagaimana memperbaiki kegagalan ini menjadi suatu Susah. Oke, selamat pagi. Pagi. Ngantuk nggak? Kalau kita bergairah nggak akan ngantuk. Tapi kalau kita loyo, menerima setengah-setengah, pasti ngantuk. Ya, jadi harus ingat, apapun yang kita lakukan, jangan setengah-setengah. Ya kalau setengah-setengah itu rugi sendiri. Ngantuk, nggak bisa dengar, loyo, ya kan? Pikirannya nggak hidup, benar nggak? Tapi kalau kita semangat bergairah, ngantuk, pikirannya hidup, benar nggak? Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah setiap penjual harus memiliki mental dan spirit yang kuat. Ya, kenapa orang-orang bisa sukses menjual? Ternyata setelah diteliti, dianalisa, dikumpulkan, dia memiliki beberapa kriteria mental yang dia lakukan setiap hari, setiap saat. Belum ya? Nggak jelas ya. Tapi nanti kita berikan kopinya, tenang saja. Mereka menganggap hubungan sangat penting. Ingat, mereka menganggap hubungan itu sangat penting. Apa artinya? Relationship terbangun itu dari mana? Dari rangkaian tadi, dari PDKT, dari tujuan, dari solusi, dari semuanya. Ya, itu akan terbangun menjadi relationship, hubungan antar personal. Hubungan antar personal
Dan setiap transaksi adalah mendominasi 60%. Ingat, relationship. Ya. Jadi Anda jangan melihat produk lagi. Mau IMO, mau cross, mau mito, yang penting Anda yang menjual harus sukses. Ya. Sukses. Kemudian mereka sadar bahwa tidak mungkin semua prospek akan menjadi pelanggannya. Ingat, tadi kita kupas ada suspek, ada prospek, lebih banyak adalah menjadi pelanggan lebih banyak, ya. Jadi dia sadar betul bahwa setiap prospek belum tentu menjadi pelanggan, sehingga harus sebanyak-banyaknya memprospek. Itulah mental setiap penjual. Ya. Kemudian mereka tanpa kecuali memiliki etos kerja yang kuat, gak pernah berhenti, gak lelah dalam memilih pelanggan. Setiap saat, setiap minggu, setiap hari selalu ada transaksi, ada kemenangan. Etosnya kuat. Ini adalah mental dan spirit. Mereka selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan. Tadi kita udah bahas dari awal. Ya, kepuasan pelanggan adalah yang utama. Kenapa? Karena perusahaan, pelanggan adalah masa depan perusahaan. Pelanggan adalah bos dari semua bos, ya, harus ingat ya. Mereka berprinsip bahwa mereka mencintai profesinya. Ingat, kalau kita mau sukses, kita harus mencintai profesi kita. Baik itu sales, baik itu administrasi, seluruhnya yang menjadi profesi kita saat ini itu harus kita cintai, harus syukuri, harus kita tekuni. Kalau mau sukses, kalau kita setengah-setengah ya sulit. Jadi hasil kerjanya juga setengah-setengah. Betul nggak betul? Betul. Mereka di dalam setiap kesempatan mau belajar diri sehingga setiap tujuan ditetapkan untuk dievaluasi. Setiap langkah dia, ya, setiap kejadian, setiap kekurangan, setiap kelemahan, dia tetapkan untuk dievaluasi. Sehingga ada kesalahan hari ini, besok dia bangkit. Kenapa saya gagal? Kenapa sukses? Inilah mental, ya. Mereka sangat antusias, kreatif, dan fleksibel. Semangat, antusias, dan fleksibel. Fleksibel artinya apa? Kita selalu memberikan dari bicara solusi. Solusi ini kita harus tahu bahwa setiap sales harus berdiri di dua panji, ya. Setiap penjual berdirinya di dua panji. Panji pertama adalah perusahaan, panji kedua adalah pelanggan. Tapi mau berat yang mana? Kebanyakan sales di luar sana, bukan di sini ya, di luar sana, panji pelanggan menjadi 60-70% di luar sana. Itu adalah yang paling jelek track record. Ya, ada dua panji yang harus disusun. Panji perusahaan, bendera perusahaan, satu bendera pelanggan. Yang ideal adalah 50-50. Itu sangat ideal. Jadi kita bisa memberikan solusi terhadap pelanggan, seluruh masalah bisa terselesaikan tanpa mengabaikan aturan prosedur yang ada, sehingga walaupun kita memberikan solusi terhadap pelanggan tidak merugikan perusahaan. Tapi kalau berdirinya di pelanggan ada 7%, kira-kira rugi nggak perusahaan? Artinya Anda mengabaikan prosedur. Betul nggak betul? Betul. Mereka dapat bersyukur atas perolehan prestasi dan setiap transaksi. Jadi setiap perolehan, setiap transaksi, dia syukuri. Apa caranya orang bersyukur? Bersyukur juga harus caranya. Gak asal bersyukur, alhamdulillah. Ada caranya. Mensyukuri bisa. Misalnya nih, kalau satu bulan ini kita dapat insentif besar. Di dalam insentif itu bukan semua hak Anda. Itu cara mensyukuri. Sebagian adalah haknya anak yatim, ya. Sebagian adalah haknya orang-orang yang kurang mampu di bawah kita. Kita harus ingat,
Jadi pandai-pandailah mensyukuri seluruh nikmat yang kita dapat. Oke, betul atau betul? Betul atau betul? Mau diteruskan? Mau diteruskan? Attention! Saya pasti bisa. Attention! Saya pasti bisa. Oke, terima kasih. Pada akhirnya, selamat berjuang, semoga sukses dan selalu tumbuh. Terima kasih.